Pasti teman-teman pernah ada yang mengalami stop kontak di rumah teman-teman meleleh. Contohnya kayak gini, lihat sampai hitam begini dan di sini juga sampai terbakar kayak gini. Nah, penyebab dari stop kontak meleleh kayak gini tuh atau kebakar kayak gini tuh gara-gara apa sih? Nah, jadi yang pertama yaitu teman-teman bisa jadi menumpuk beban. Ayo ngaku, pasti teman-teman pernah melakukan menumpuk beban. Contohnya kayak gini. Nah, di terminal stop kontak kayak gini, menumpuk beban steker tumpuk-tumpukin kayak gini, sehingga bisa jadi terjadi kayak gini, kebakar kayak gini. Jika teman-teman menumpuk beban kayak gini, bisa jadi ke stop kontak yang ada di dinding juga nanti akan seperti ini, kebakar juga. Nah, jadi teman-teman tidak boleh melakukan pemasangan steker atau pemasangan beban itu ditumpuk-tumpuk kayak gini ya. Jika berlebihan kayak gini, nanti akan seperti di gambar ini, yaitu stop kontaknya terbakar atau meleleh. Penyebab yang kedua yaitu ukuran kabelnya kecil, teman-teman. Jadi sekarang itu banyak yang menyepelekan ya. Contohnya di sini ada stop kontak atau terminal stop kontak kayak gini ya. Tetapi menambahkan kabelnya kabel audio biasanya atau ukuran kabelnya kecil. Tidak boleh seperti ini, teman-teman. Ini bisa menyebabkan stop kontak meleleh. Contohnya kayak gini. Nah, di sini kan contohnya ukuran kabelnya kecil. Jika ukuran kabelnya kecil, dia akan menjadikan cepat panas, teman-teman. Jika di sini sudah ditambahkan beban, maka nanti ke stop kontak yang ada di dinding ini akan cepat panas. Sehingga lama-kelamaan jika kita tidak tahu, maka akan terjadi panas, teman-teman. Dan akan terbakar kayak gini. Kalau sudah kayak gini kan bisa bahaya gitu buat rumah kita. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya yaitu stekernya kendor. Kenapa sih jika kita memasang steker kendor kok bisa terjadi kayak gini, teman-teman? Nah, karena di sini berhubung stekernya kendor, bisa terjadi short circuit juga karena tidak pas gitu untuk masuknya itu. Sedangkan bebannya banyak, lalu si stekernya kendor, ini akan menimbulkan panas juga. Jika lama-lama dibiarkan akan terjadi sebelah kanan saya ini, yaitu terbakar, teman-teman. Jadi stekernya bisa terbakar, merembet juga nanti ke terminal yang lainnya. Maka dari itu jangan sampai kendor untuk memasukkan steker ke lubang stop kontak. Harus benar-benar dalam, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya yang nomor 4 yaitu kesalahan pemasangan kabel. Contohnya di sini ada di dalam stop kontak. Teman-teman biasanya salah memasang kabel itu tidak kencang untuk membautnya. Dan banyak juga yang memakai kabel serabut. Saya sarankan untuk stop kontak kayak gini tuh tidak boleh kabel serabut ya. Karena jika kelewer-kelewer kayak gini, jika menyentuh ke ground atau menyentuh ke kabel-kabel yang lain di sini, maka nanti akan terjadi percikan api dan akan mengakibatkan juga kebakaran kayak gini, teman-teman. Jadi saya harap memakai kabel tunggal saja, lalu sing kenceng, teman-teman, untuk pemasangan bautnya supaya tidak terjadi kayak gini, kebakar. Nah, sekarang penyebab terakhir yaitu kualitas stop kontak belum SNI, teman-teman. Saya contohkan di sini gambar 3D saja, takutnya jika gambar asli nanti menjatuhkan produk tersendiri gitu. Nah, jadi jika teman-teman ingin memasang stop kontak, jangan yang tidak ber-SNI atau asal beli aja yang penting murah, teman-teman asal pasang. Nah, boleh kayak gitu. Nah, itu adalah penyebab terjadinya stop kontak di terminal atau di stop kontak di dinding kita kebakar atau meleleh. Nah, selanjutnya saya akan memberikan solusi agar stop kontak di rumah kita atau terminal stop kontak di rumah kita tidak terjadi meleleh atau tidak terbakar. Istilahnya mah harus safety, teman-teman. Jadi solusinya yaitu pasang stop kontak maksimal 3 lubang saja, teman-teman. Sekarang kan banyak yang berjualan ya stop kontak itu, ada yang sampai 5 lubang, bahkan sampai yang 6 lubang juga ada. Tapi kalau di rumah saya sarankan yang maksimal 3 lubang saja, teman-teman. Kenapa sih? Karena di stop kontak dinding kita itu biasanya maksimalnya itu sekitar 5 ampere ya. Sebenarnya tertulisnya 10 ampere, tetapi kita amankan saja yaitu setengahnya, yaitu sekitar 5 ampere. Jangan ditumpuk kayak tadi, cukup kayak gini saja. Selanjutnya untuk solusi yang kedua, pakai kabel minimal yang 1,5 mm, teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini memakai terminal stop kontak yang 3 lubang, teman-teman harus pakai yang 1,5 mm agar stop kontak terminal ini aman, teman-teman. Sehingga si kabel ini jika kita memakai 1,5 mm tidak akan terjadi panas. Dan usahakan jika teman-teman memakai kabel yang 1,5 mm, teman-teman memakai kabel yang NYM, teman-teman. Saya sarankan kayak gitu. Dan yang 3 warna sesuai puil seperti biasa. Yang fasanya warna hitam, yang kuningnya grounding, yang warna biru adalah netralnya.
saya sarankan memakai grounding. Kenapa? Karena biasanya stop kontak ini dipakai untuk beban. Ada juga yang untuk nyetrika ya. Bisa juga nanti untuk kulkas juga rata-rata bisa dipasang kayak gitu. Maka saya sarankan memakai yang 3 kabel, memakai grounding teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu kualitas produk harus sesuai dengan SNI. Itu sudah jelas teman-teman. Jangan beli yang asal murah ya, tetapi teman-teman harus beli yang sesuai SNI. Kalau beli yang langsung kayak gini, usahakan kabelnya yang benar-benar besar atau minimal 1,5 mm. Biasanya sudah terpasang kayak gini ya jika teman-teman ingin membeli. Dan jika teman-teman ingin pasang sendiri, usahakan kabel yang NYM teman-teman. Kayak gitu untuk solusinya. Oke, jadi teman-teman segitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin ini sepele tetapi teman-teman mungkin membutuhkannya. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.